membahas seputar wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini adalah satu faidah. Yahrumu at-tatahhuru bil musabbali lisyurbi. Yahrumu haram at-tatahhuru bersuci bil musabbali dengan air yang telah disiapkan lisyurbi untuk minum. Para jamaah rahimahullah, dijelaskan kita haram bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum. Itu udah disiapkan untuk minum, kita gunakan untuk bersuci. Apakah itu bersuci dari hadas seperti wudu, mandi, atau bersuci dari najis, yaitu cebok dengan air yang sudah disiapkan untuk minum. Nah, itu haram, sah asalkan suci, mensucikan. Tapi kalau itu disiapkan untuk minum, haram. Artinya meskipun sah, dosa. Ini ada air sengaja disiapkan untuk umum, tapi ditulisin air minum. Itu wudu dari situ haram tuh. Itu disiapkan. Nah, wakada bima'in juhila haluhu. Nah, di sini dijelaskan wa ma'al hurmati yasihul wudu'u. Wa ma'al hurmati, dengan haramnya hal tersebut tetap wudu sah, yasihul wudu'u. Sama au bil ma'il maksubi, sama halnya dengan air maksud dapat menggosok. Tahu gosok Pak? Gosok itu adiknya nyolong. Kalau nyolong, ngambil sesuatu dengan niat tidak dikembalikan lagi, itu nyolong. Kalau gosok, mengambil atau menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya, tapi mau dikembalikan lagi. Ini ada sendal punya siapa ya, ada di depan masjid, dia pakai sepatu mau wudu. Kalau pakai sepatu dia sayang kena air. Ada sendal, pakai aja lah. Itu gak tahu punya siapa, itu gosok namanya. Itu bukan nyuri. Itu gimana? Haram. Seperti itu, dosa. Dosa. Tapi dosanya ya tidak sebesar dosa nyolong. Nah, ini ada air, mentang-mentang ada keran nganggur di luar depan rumah orang, itu pakai aja. Masa sih gak ngasih orang buat wudu, pakai aja. Gak bilang wudu, itu namanya wudu dengan air maksud, haram hukumnya. Tapi wa ma'al maksubi wa ma'ahu yasihul wudu, wudunya tetap sah. Itu tapi dosa. Lima juhila haluhu alal awjani, atau ya sudah jelas itu dalam Islam itu sesuatu yang namanya adil, menggunakan sesuatu pada tempatnya. Wakala, dan begitu juga hukumnya haram bima'in, bersuci dengan air juhila yang disamarkan, haluhu tingkatnya air ini.
gak jelas statusnya. Ini air buat minum apa buat wudu ya? Makanya, maka di sini dijelaskan idza lam yu'lam annaha mawqufatun li syurbi aw lil wudu'i aw lil ghuslil wajibi aw lil masnuni aw ghuslin najasati fa ajaba annahu idza dalat qarinatun ala anal ma'a mawdu'un li ta'mimil intifa'i jaza. Seorang ulama pernah ditanya tentang ada satu air atau sumber air yang disediakan dekat masjid-masjid ya, seperti ini tempat wudu. Kita nggak tahu ya, disebutnya ada tempat wudu, mau tempat wudu gitu. Berarti kalau identiknya itu tempat wudu, airnya buat apa? Kalau mengikuti tempat itu tempat wudu, berarti airnya pun untuk wudu. Gitu. Ternyata yang menggunakan air tersebut bukan hanya buat wudu. Gitu. Ada orang butuh air karena di rumahnya nggak ada air, ambil dari situ. Ada orang butuh air buat bersih-bersih, buat pel, nyiram tanaman, nyiram jalan karena banyak debu, ambilnya dari situ juga. Padahal itu tempat wudu, doakannya. Nah, maka bagaimana itu hukumnya? Apabila tidak jelas seseorang yang mewakafkan air tersebut, tidak jelas begini, ini saya mewakafkan air khusus untuk wudu. Apabila sudah ada perkataan seperti itu, gak boleh digunakan selain untuk wudu. Titik. Ini wakafnya muqayyad. Tapi lain lagi kalau ceritanya begini, meskipun ini tempatnya air itu di tempat wudu, saya sumbangkan untuk kemanfaatan umum, silakan. Untuk kemaslahatan masjid, wah berarti banyak kalau seperti itu, silakan digunakan untuk apa saja. Itu masalah air. Salah penggunaan saja seperti tadi kembalinya. Itu bisa saja wudunya sah, tapi haram. Karena kalau kembali kepada ilmu tasawuf, artinya berakhlak ketika kita beribadah, ada yang namanya syarat diterimanya ibadah. Kalau dalam ilmu fikih hanya dibahas tentang syarat sahnya sholat, tapi kalau dalam ilmu tasawuf ada syarat sah diterima sholat. Orang sah sholatnya belum tentu diterima sholatnya oleh Allah. Tapi kalau orang tidak sah sholatnya, udah jelas tidak diterima. Terus kebalikannya, orang diterima sholatnya, udah pasti sah sholatnya. Nah, itu kalimatnya. Apa diantaranya? Diantaranya sah. Apa syarat diterima sholat itu adalah apa yang dia gunakan untuk sholat adalah murni halalnya, jelas halalnya, pakaiannya halal, air wudunya halal, tempat sholatnya halal. Nah, itu diantara sah diterima syarat diterima sholat. Seperti kita pakai pakai pakaian dapat nyolong, sah sholatnya tapi diterima sholatnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, nah seperti itu. Tidak ada penjelasan
Ini air untuk apa? Yang jelas ada air aja digunakan untuk umum. Nah, kita lihat korengan saja. Itu. Idza fajaba annahu idza dallat qarinatun ala anal mawma'a mawdu'un li ta'minil intifa'i jazat jami'u ma dzukira min asyurbi. Apabila ada satu hal yang menunjukkan bahwa air itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, maka segala apapun kegiatan itu yang penting untuk kemaslahatan umum silahkan bisa dipergunakan. Dan seperti itu lebih manfaat. Makanya apabila kita ingin menyumbang sesuatu, khususnya masalah air, nggak usah dikhususkan untuk apa, untuk apa. Ini saya nyumbang untuk wudu, nggak usah begitu. Yaitu biar lebih banyak orang bisa memanfaatkannya, dan itu termasuk jariah, satu amal yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal, sudah wafat. Selama air itu mengalir dan banyak orang memanfaatkannya, itu pahalanya terus mengalir ke alam kubur. Hanya sengaja nih dari rumah saya keluarin air berat. Untuk yang mau menggunakan, mau wudu, mau apapun, yang penting untuk kemaslahatan umum yang butuh, silakan ambil. Waduh, itu sedekah jariah. Langsung menyalurkan air ke masjid. Silakan. Setiap orang berwudu dapat pahalanya, setiap orang saja menggunakan itu. Nah, ini ceritanya seperti tadi. Kalau memang yang mewakafkan air tersebut, yang menyumbangkan air tersebut menentukan penggunaannya untuk apa, harus sesuai dengan apa yang dia minta, harus sesuai penggunaannya. Kalau kita nggak mampu, nggak siap untuk melaksanakan itu, mendingan tidak usah diterima. Karena nantinya sedikit banyaknya kita pasti ada yang nyumbang air ke masjid, tanya, nyumbang air ini, saya nyumbang air nih ke masjid, atau saya bayarin airnya nih, gitu. Airnya tapi buat wudu ya. Nah itu kalau pengurus tuh, ini bukan hanya buat wudu yang digunakan. Untuk kemaslahatan yang lain juga digunakan ini, mendingan jangan diterima. Kalau khusus buat wudu, mohon maaf, kami selalu pengurus gak terima. Itu karena ini bukan hanya buat wudu. Itu biar bayar sendiri aja pakai apa? Pakai kas masjid atau kas mushola, yang penting lebih umum penggunaannya. Itu masalahnya. Bisa dipahami Pak, kira-kira Pak? Wa qad hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi, dan sama juga hukumnya haram ketika kita menggunakan air yang sudah disiapkan untuk hal yang tertentu digunakan yang lain. Sebaliknya, kalau tadi ada air yang biasa digunakan untuk minum, ini nih saya sukakan untuk minum, digunakan untuk wudu, haram. Sebaliknya sama juga, ini untuk wudu malah diminum. Kalau sekarang kan hampir mirip, buat cuci tangan dan minum. Kerannya sama-sama dispenser, tulis tempat cuci tangan, untuk cuci tangan, berarti jangan diminum. Itu tak kekurangan yang cuci tangan. Waliyat tasir ayul mutawaddihu hatman ay wujuban ala ghusrin aw mashi wajibin.
Kalau sebelumnya pernah dijelaskan bahwa dalam praktek wudu ada yang wajib namanya fardu wudu, ada yang sunnah namanya sunnah wudu. Nah, di sini ada satu masalah yang menjelaskan wajib kita melaksanakan praktek wudu hanya yang fardunya saja. Berarti gak boleh melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Gitu. Apa yang sunnahnya? Berkumur, menghisap air ke dalam hidung, mencuci tangan, terus apa lagi? 3 kali, kemudian menggosok-gosok. Cukup yang wajibnya saja. Membasuh muka cukup 1 kali, tangan 1 kali, kepala cukup 1 kali, kaki cukup 1 kali. Ketika apa? Lihoiki waktin, ketika waktu sedang sempit. Itu waktu sholat udah mau habis. Itu Pak. Kesiangan, sekarang subuh kurang lebih sampai kan awal subuhnya jam berapa ya tadi? Jam 4 ya. Jam 4 lewat 5 menit. Ini kurang lebih jam 6:30 itu udah mulai nongol matahari. Ini bangun jam 6:30 kurang 5 menit. Wah, perasaan ini awal bangun awal banget ini. Ternyata ini udah mau nongol. Belum sholat subuh, tinggal sisa 5 menit lagi. Nah, 5 menit belum wudunya, belum sholatnya. Nah, ketika itu wudunya jangan panjang-panjang. Ambil yang wajibnya saja. Langsung bismillah, langsung basuh muka. Gak usah kumur-kumur, yang rata. 1 kali pun cukup, yang penting rata. Kemudian tangan kanan dan kiri sampai situ, kemudian kepala, kemudian kaki, langsung sholat. Kenapa? Mengejar waktu keburu habis. Soalnya kalau kita sholat, sebagian sholat kita mah udah di luar waktu sholat, hukumnya haram, dosa. Gitu Pak, dosa. Bahkan nanti ke depannya bukan hanya wudunya, sholatnya pun kerjakan yang wajibnya. Gitu. Apa yang wajibnya? Rukun sholat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, tumaninahnya, i'tidal. Gak usah baca surat, gak usah baca doa iftitah, baca tasbih cukup sekali, yang penting tumaninah. Gitu. Terus yang terakhir bacaan sholawatnya ambil yang pendek saja, atau keburu habis waktunya. Itu sama. Jadi suatu saat kalau kita paham, makanya dalam syarat wudu pernah dijelaskan wal ilmu bi fardiyatihi. Di antara syarat wudu itu kita harus tahu mana yang fardu dalam wudu. Sama syarat sholat pun mana yang fardu dalam sholat. Karena tidak semuanya gerakan-gerakan dan bacaan sholat itu fardu. Tidak semuanya wajib, ada yang sunnahnya. Kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Pertama, ketika kita nggak tahu, belum sah sholatnya. Mana saja ini? Sholat biasa seperti orang sholat. Ketika ditanya apa saja yang wajib dalam sholat, apa saja rukun sholat, nggak tahu ya, belum sah sholatnya. Ketika ditanya apa saja yang wajib dalam wudu, padahal wudu prakteknya sama seperti orang berwudu, tapi ditanya nggak tahu mana yang wajib dalam wudu, tidak sah wudunya. Karena itu syarat sah wudu.
Makanya ini lebih wajib dari menghafal Al-Quran, Pak. Hafal fardu itu. Itu. Nah, disampaikan kita nggak hafal Al-Quran nggak dosa. Sekalipun Al-Fatihah kita nggak hafal nggak dosa. Nggak hafal Al-Fatihah, tulis tempel di dinding, baca. Sholat sambil baca, sah hukumnya. Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu fardu wudu, tidak sah wudunya. Kalau kita nggak tahu rukun sholat, tidak sah sholatnya. Nah, itu kembali. Kalau kita sudah tahu, oh fardu wudu yang wajib dalam wudu ini, ketika tadi posisinya seperti mepet waktunya, mau sholat mau wudu, kita ambil yang wajibnya saja. Itu. Ketika kita sudah tahu, oh ini yang wajib rukun sholat nih, ini saja. Ketika waktunya sudah mepet, ambil yang wajibnya saja. Itu. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak kehabisan waktu. Masya Allah. Lidhaiki waktin. Kembali lagi, wajib kita melaksanakan wudu hanya yang wajibnya saja, karena waktu sholat sudah sepi. An idraki sholati kulliha fihi, kama sharaha bihi al-Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhiruna, lakin afta fi fawati sholati law akmala sunanaha bi ayatiha wa lam yudrik rak'atan wa qad yufraqu bi annahu mastaghala bil maqsud fa kana kama law madda fil qira'ah. Ini gak ada bedanya seperti bab sholat. Udah tahu waktunya udah habis, bacaan dipanjang-panjangin. Nah, itu termasuk fawadis sholat. Artinya sholat-sholat yang hilang. Maksud sholat yang hilang tidak dianggap dia sholat pada waktunya, dianggapnya qadha. Itu dianggapnya qadha, berarti dia tetap dosa. Itu karena telah meninggalkan sholat pada waktunya. Tinggal 5 menit lagi, panjangin bacaan. Belum 1 rakaat udah ada asar. Itu, nah itu dihitungnya apa? Sholat qadha. Itu. Lain lagi kalau begini, kita udah berusaha karena tahu ilmunya, waktu udah mepet, langsung udah pakai usolli, langsung Allahu Akbar. Intinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Allahu Akbar. Yang penting itu maknanya sami Allahu liman hamidah. Yang penting itu maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan jarang-jarang kita sholat cepat. Ini kesempatan, makanya kalau buru-buru sholat akhir waktu, Pak. Kan nanti ada dalil. Kenapa buru-buru? Mepet. Wah, pinter dia, berarti punya ilmu dia. Itu. Ternyata tiap hari akhir waktu. Masya Allah. Salah gunakan dalilnya. Keempat, pantaslah dalam Al-Quran dijelaskan yang selamat itu adalah wa'amilus sholihati illal ladzina amanu wa'amilus sholihati. Yang selamat itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ada kelanjutannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertama ada catatan amal soleh. Arti amal soleh itu berarti beramal diantaranya dengan ilmunya, itu amal soleh. Tidak dikatakan amal soleh kalau beramal tanpa ilmu. Terus kedepannya ada pun sempurna atau tidak,
maksimal atau tidak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kecuali semampunya. Salah satu gambaran seperti ini amal soleh. Kita sholat kesiangan, bangun jam 6. Jam 6 itu udah di luar waktu subuh Pak. Kalau saat ini udah terang banget jam 6 itu. Iya, udah terang itu, udah habis waktu subuh. Sholatlah karena dia tahu kewajiban. Nah, meskipun kesiangan dia tetap sholat. Begitu dia sholat, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal Ka'bah qada'an lillahi ta'ala. Niat saya sholat subuh qada karena Allah Ta'ala. Meskipun kesiangan, amal soleh itu namanya. Adapun kesiangan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah menghendaki kita bangun awal, pasti kesiangan. Tapi namanya juga kesiangan sesekali. Gitu. Kalau tiap hari disiang-siangin namanya. Nah, amal soleh. Tapi kalau begini sebaliknya, kesiangan, sama judulnya kesiangan. Bangun jam 6, sholat subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Meskipun kelihatannya sholat subuh, sholat, tapi dia nggak pakai ilmunya, bukan amal soleh. Adaan lillahi ta'ala. Udah tahu kesiangan di luar waktu, tapi pakai adaan. Apa adaan? Adaan itu artinya mengerjakan sholat pada waktunya, itu adaan. Kalau ini jam 6 udah di luar waktu, itu berarti dia nggak tahu ilmunya, namanya. Kelihatannya sama-sama sholat, paham Pak? Dikit doang. Itu perlunya ilmu itu. Itu. Kesiangan kodok wajib kodok. Itu. Yang penting sholat di luar waktunya kodok namanya. Itu. Kalau kesiangan kodokan, jangan ada. Nah itu diantara sederhana contoh amal soleh seperti itu Pak.